Hmm, Perkenalkan nama aku Putri Rizky dengan NIM C1C012. Kali ini aku bakalan membahas tentang materi bertiga yang berkaitan tentang konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Oke, yang pertama itu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Dan perlu diketahui bahwasanya itu sikap itu berbeda dengan nilai, akan tetapi keduanya saling berhubungan. Next. Selanjutnya itu komponen sikap. Komponen sikap itu terdiri dari komponen teori, emosional, dan perilaku. Selanjutnya itu adalah fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan, akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Terus selanjutnya itu adalah sikap konsistensi. Sikap dan konsistensi itu berarti bahwasanya individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan melaraskan sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Misalnya tuh adalah ketika seseorang itu menyatakan bahwasanya mobil ini adalah kualitas yang terbaik, maka secara mereka hanya berbicara seperti itu kan pastinya harus ada data-data yang memang menunjukkan bahwasanya kualitas mobil itu adalah kualitas yang terbaik. Oke, selanjutnya itu adalah formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan atau sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Oke, next. Beberapa teori terkait dengan sikap. Ada teori perubahan sikap, ada teori pertimbangan sosial, konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, teori kebutuhan dan kepuasan, teori motivasi, teori prestasi, teori keadilan, teori teori harapan, teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori atribusi, teori, dan terakhir adalah teori agensi. Oke, selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah bagaimana seorang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi ini adalah hal yang ditangkap dari panca indera. Ya, oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu faktor dalam situasi. Faktor pada situasi ini ada waktu, ada keadaan atau tempat, ada kerja, dan terakhir ada keadaan sosial. Sedangkan yang nomor 2 ada faktor pada pemersepsian itu, ada pembagiannya itu sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Dan yang terakhir adalah faktor pada target, yaitu hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Oke, next yang selanjutnya itu rangsangan fisik versus kecenderungan individu. 4 faktor yang berhubungan dengan kecenderungan individu adalah keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi. Sedangkan rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan. Jadi saling berhubungan ya, tapi akan berbeda ya. Beneficiasi adalah orang yang disebabkan karena perasaan individu yang menerima berbeda fungsi, dan hal ini terutama sekali disebabkan oleh kecenderungan yang berbeda. Pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Apa yang dipilih untuk merasakan sesuatu secara khas tergantung pada rangsangan yang dialami, harapan dan alasan dari individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu adalah keterikatan persepsi bagi para angkutan. Jadi para angkutan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Contohnya itu adalah evaluasi kinerja.
Yang selanjutnya itu adalah persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Dalam hal ini akan berkaitan erat dengan teori atribusi, yaitu penjelasan dengan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke dalam suatu perilaku tertentu. Jadi setiap orang itu bakal berbeda dengan penilaian bahwasanya si A ini orangnya kayak gini, berbeda di antara orang lain dengan orang lainnya yang lain. Oke, selanjutnya itu adalah nilai. Nilai ini mengandung suatu gagasan yang benar, baik dan ataupun yang diinginkan. Arti penting nilai. Arti penting nilai itu diletakkan untuk dasar memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Selanjutnya itu adalah nilai dan dilema etika. Contohnya itu adalah masalah yang hangat yang diperdebatkan dunia, yaitu tentang merosotnya etika bisnis, krisis kepercayaan, permasalahan profesi, dan lain sebagainya. Misalnya itu adalah nilai-nilai sepanjang budaya, yaitu praktik-praktik sosialisasi yang berbeda akan mencerminkan budaya yang berbeda-beda dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Contohnya aja adalah ketika perusahaan A itu bersikap untuk mengerjakan tugas karyawannya itu individualisme, sedangkan perusahaan yang lain itu secara tim. Oke, selanjutnya itu ada pembelajaran. Pembelajaran ada proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Pengkondisian keadaan klasik. Pengkondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran, suatu respon, dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Hal ini dikarenakan bersifat pasif, suatu terjadi dan orang harus bereaksi dengan cara yang khusus. Selanjutnya itu adalah pengkondisian operat. Jadi merupakan suatu fungsi dari konsekuensi. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran sosial. Jadi individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain yang diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Dengan pengalaman orang lain itu orang bisa belajar bagaimana caranya berperilaku ataupun mendapat pelajaran ataupun ilmu. Next, selanjutnya itu adalah kepribadian. Penentu kepribadian itu ada 3, yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Dari segi keturunan, faktornya itu melalui kromosom orang tuanya yang akan mempengaruhi anaknya. Contohnya itu adalah ketika ibunya pintar, maka akan menurun pada anaknya itu menjadi orang yang pintar. Selanjutnya itu adalah lingkungan yang baik, maka akan membentuk kepribadian yang lebih baik pula. Situasi-situasi itu dimana adalah masalah-masalah, dalam artian itu suatu hal yang tidak dalam kondisi baik, akan tetapi seorang pribadi itu bakal mendewasakan diri dari masalah tersebut. Dia akan mengambil dan membuat keputusan sehingga akan mencerminkan kepribadiannya, apakah dia akan marah, apakah dia akan mengambil solusi ataupun sebagainya. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.